Halo teman-teman Pradipta, balik lagi sama saya, Farhan Ahmadi sebagai marketing komunikasi dari Pradipta Paramita. Jadi sekarang aku lagi di Depok, Jawa Barat, bertemu dengan Kang Farli. Kang Farli ini salah satu tim dari Yuk Kurban Indonesia. Ya, Yuk Kurban Indonesia. Nah, Yuk Kurban Indonesia. Boleh Kang dikenalkan dirinya? Oh ya, kenalin saya Farli, Farli Ramadan, salah satu tim dari Yuk Kurban Indonesia. Ya, Yuk Kurban Indonesia udah dari berarti 9 tahun 2012 ya. 2012 ya. Itu kurang lebihnya. Saya sebagai tim khusus mengurusi dari marketingnya Yuk Kurban Indonesia. Jadi tadi kita udah lihat-lihat ya, bisa dilihat tadi video-videonya kondisi dari kandang atau peternakannya dari farm Yuk Kurban Indonesia. Ya. Itu menarik ya, maksudnya sapinya juga gendut-gendut, gemuk-gemuk, terus sehat-sehat, terus dari segi nafsu makannya pun menurut kelihatannya baik-baik saja ya Kang. Ya. Nah itu kira-kira ada nggak tips and triknya dalam menjaga kesehatan sapinya, menjaga kesehatan kandangnya, kebersihannya? Oh iya. Kalau pertama mungkin yang singkat dulu soal kebersihan ya. Kalau kebersihan kandang sih kita selalu membersihkan setiap sehari itu 2 kali ya, untuk pembersihan kandangnya rutin. Terus kalau untuk pola makan emang biasanya perlu penyesuaian di awal ya, biarpun alhamdulillah udah ada penyesuaian setelah 1 bulan, karena kan biasanya sapi itu di awal datang dari tempat asalnya itu kan biasanya punya pola pakan tersendiri, misalkan di daerah. Jadi belum terbiasa gitu ya? Iya, apalagi dikasih makan konsentrat, makan kering gitu kan. Biasanya apalagi kalau dari desa-desa atau dari petani-petani itu kan mereka biasa makannya hijauan. Nah itu biasanya ada penyesuaian dulu. Tapi kalau kami pola pakan yang diberikan itu kalau konsentratnya itu campuran dari berbagai macam, kami ngeracik sendiri, terus difermentasi juga. Dan kalau untuk hijauannya, pemenuhan kebutuhan serat kasarnya itu dari jerami gitu. Pola pakannya kalau kami agar lebih maksimal itu dibikin sekali itu 5 kali. Sehari itu 5 kali pemberian makannya. Gitu. Jadi di Yuk Kurban Indonesia ini sapi-sapinya diberikan pakan hijau juga sama konsentrat juga gitu? Iya, betul. Oh gitu. Terus mungkin teman-teman penonton di sini penasaran, Kang, lokasi kandangnya di mana nih? Kang udah mau kurban juga, mungkin ada yang mau beliin ibu bapaknya kurban atau ada yang mau kurban sendiri gitu kan? Apalagi sapi itu untuk berapa kepala? Kapasitasnya? Iya, untuk berapa kepala kurban? Kalau kurban 7 ya? Oh iya, sapi itu untuk 7. Jadi mungkin yang udah dapat THR terus belum dibelanjakan, nabung buat beli sapi, bisa banget nih beli dari Yuk Kurban Indonesia ini. Nanti main aja, lihat ke kandang dulu ya. Ya itu mungkin ada yang mau main langsung itu. Di mana Mas? Lokasinya di Cilodong, di Jalan Amin Rais ya, nomor 45 gitu. Di situ. Jalan Amin Rais nomor 45. Nanti detailnya bisa di-share lo kali ya. Ya, boleh. Tidak nyasar gitu kan. Nah, terus kira-kira nih Mas, selama ini di Yuk Kurban Indonesia ini menemukan masalah-masalah apa yang kan udah 9 tahun nih? Iya. Itu biasanya kan namanya juga bisnis gitu kan, ada turun naiknya gitu. Nah kalau lagi masalah tuh kira-kira apa gitu yang paling sering aja? Ya kalau masalah umum ya biasanya paling kalau untuk khusus di kandang ya, kita nggak ngomongin soal jualan tapi ngomongin di kandang, itu ya biasa lah kalau sapi kan sakit gitu, dan mungkin ada yang pertambahan bobotnya nggak sesuai, terus juga penyesuaian pakannya agak lama, kayak gitu sih umum aja biasanya. Sama ya kalau untuk izin ke warga sekitar, alhamdulillah sih aman-aman aja, karena memang dari dulu udah di situ. Walaupun ya sekarang ada ini sedikit karena ada konflik sedikit karena baru ada perumahan di dekat situ. Tapi sebenarnya
yang duluan ada tuh kandang sapinya dulu, jadi nggak masalah lah. Jadi tinggal komunikasinya aja. Tinggal komunikasi aja. Kalau kendala-kendala di kandang ya umum lah ya, kayak soal ternaknya, kesehatannya, terus pakannya gitu. Sama mungkin sekarang ini karena petani padi udah mulai ngurang, sedangkan kita pakai pakan hijauannya jerami itu ya agak sulit juga ketersediaan pakan secara terus menerus, khususnya di bagian hijauan di jerami itu. Nah, terus berarti di kurban Indonesia ini siklusnya paling besar itu ya saat Idul Adha itu, saat kurban. Iya, kalau kami emang fokus di kurban dari 9 tahun ini. Sebelum-sebelumnya memang sebenarnya lebih singkat. Sekarang kita coba pengembukan yang agak lebih lama siklusnya gitu sih. Itu setiap kali kurban gitu-gitu lumayan Mas ininya ketertarikan masyarakat. Ya alhamdulillah lumayan lah. Ya perlahan-lahan lah ya dari awal terus sedikit-sedikit nanjak gitu sih. Kalau terakhir sih tahun lalu lumayan ya, kita berhasil ngejual 180 ekor sapi dan 300 ekor kambing domba. Kalau 180 tapi itu kita 100 ekornya itu dari pedagang lagi. Kalau ada yang 80 ekornya itu kita jual sendiri langsung ke end consumer atau end user gitu. Oh, gitu. Oh, luar biasa, banyak banget itu dalam satu siklus lah gitu. Ya, itu besar ya Mas ya? Ya lumayan lah. Alhamdulillah ya. Nah terus, kan itu untuk mencapai kesuksesan itu kan tentu pakan itu utama, ya. Nutrisi itu juga penting ya Mas ya? Betul. Nah terus di sini kebetulan Mas Farli, Mas atau Kang lah, kan orang Sunda biasanya Kang ya? Kang Farli ya. Kang Farli ini lagi mau nyoba produk Pradipta Paramita yang namanya Probio. Oh, Probio ya. Jadi Probio ini sebenarnya untuk meningkatkan TDN dan menurunkan FCR atau feed conversion rasionya. Oh, iya. Jadi biasanya kan nafsu makan hewan ternak, terutama sapi atau kambing itu juga bisa dibantu sama probiotik. Di sini juga probiotik plus herbal. Jadi untuk pencernaannya lancar, terus juga untuk daya tahan tubuhnya juga makin baik karena ada herbalnya gitu. Jadi di sini pure organik lah gitu Mas, nggak ada yang berbahaya gitu. Nah terus ternyata jangka panjangnya juga itu bisa berpengaruh kepada fesesnya atau kotorannya. Iya. Jadi kan ketika mungkin Mas Kang Farli lebih paham sebenarnya kalau kotoran sapi itu pencernaannya baik, kotoran sapinya pun semakin tidak ada baunya, harusnya seperti itu. Nah jadi semoga dengan Kang Farli mencoba ini, kotoran sapinya pun tidak begitu bau. Jadi ya pegawai-pegawai di sana juga nggak begitu, jadi lebih betah untuk membersih, lebih tahan lama gitu. Siap. Nah jadi di sini Kang Farli mau mencoba Probio yang insya Allah ada dampaknya. Dan sebentar lagi juga Idul Adha nih, ya kan? Jadi untuk di Idul Adha nanti bisa lebih menguntungkan gitu. Ya, betul banget sih, kayak ya saya juga mau nyobain ini karena kan kami juga di kandang terus lakuin evaluasi ya, maksudnya perbaikan terus menerus, biarpun kita udah punya pola pakan tertentu, tapi kan nggak ada salahnya juga untuk coba ini, apalagi kalau ya semoga ya efisiensi pakannya juga meningkat dan efektivitasnya, karena kan kalau di pengemukan apalagi biaya operasional peternakan kan tahu sendiri lah ya, kalau pakan tuh bisa sekitar 70% gitu. Jadi kalau misalkan pakannya efisien dan efektif, jadi sangat menunjang kesuksesan dari pengemukan itu sendiri lah. Ya udah, mungkin sekian aja video untuk hari ini. Dan kita juga sama-sama mendoakan untuk kesuksesannya Yuk Kurban Indonesia. Amin. Terus semoga Idul Adha nanti ya cuannya banyak lah, ya kan. Terus ya semoga dengan mencoba ini lebih baik lagi ke depannya. Dan terima kasih juga untuk Kang Farli udah bersedia untuk ya
bersedia untuk masuk video inilah. Iya mas, sama-sama. Kita bikin konten bareng ya. Iya. Nah, nanti untuk teman-teman yang penasaran produk ini dijual di mana aja, bisa cek di link deskripsi di bawah. Ada e-commerce-nya, ada juga nomor WA-nya. Terus untuk yang penasaran, lebih penasaran di Yuk Kurban Indonesia, bisa cek juga sosial medianya di. Oh iya, kita ada di Instagram itu yukkurban.id, yukkurban.id. Terus ada juga di TikTok sama. Terus di YouTube ada yukkurban ID, sama terakhir ada lagi di Facebook itu Yukkurban Depok. Kurban Depok. Ya. Jadi nanti bisa dicek semuanya di link deskripsi aja. Oke? Dadah.